Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Romlia Pratama. Teman-teman sahabatku semuanya, gimana kabar kalian? Mudah-mudahan kalian semuanya baik-baik saja beserta keluarganya di sana. Teman-teman sahabatku, buat kalian yang baru gabung, yang baru nonton video ini, silahkan di subscribe guys, di like dan di komen guys. Buat teman-teman sahabatku yang udah mendukung support channel ini, terima kasih. Mudah-mudahan kalian semuanya diberikan keberkahan umur, keberkahan rezeki, dimudahkan segala urusannya, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman, seperti biasa kita akan nge-reaction beberapa video yang lagi viral. Seperti apa videonya? Ini dia guys. Ini dia guys. Apa nih? Gue malah kasihan denger pidato Prabowo ini. Nggak usah khawatir, apa itu ribut-ribut wush. Saya sudah pelajari masalahnya. Tidak ada masalah. Saya tanggung jawab nanti wush itu semuanya. Wush itu semua public transport di seluruh dunia. Itu jangan dihitung untung rugi enggak. Hitung manfaat enggak untuk rakyat. Di seluruh dunia begitu. Ini namanya public service obligation. Yang buat gue kasihan tuh yang bikin masalah siapa, yang harus pasang badan dia gitu. Ini bukan konsekuensi dari pidato gitu Jokowi. Bukan kan? Tapi gini Pak, sebenarnya yang kita permasalahin dari awal itu bukan soal public service obligation. Kita semua tahu soal itu. Meskipun kita bingung juga kalau memang public service, kok tiket plus mahal banget ya? Bukannya kalau public service itu harusnya gratis ya, atau paling enggak murah lah. Ya kan? Tapi kita coba keluar dulu dari konteks itu. Pertama gue pengen apresiasi dulu tanggung jawabnya. Ya memang pemimpin harusnya kayak gitu. Tapi gue juga berharap ini bukan hanya sekedar bahasa menenangkan dari berbagai keributan di tengah masyarakat. Karena masalahnya gini, Pak Prabowo kalaupun tanggung jawab paling banter cuma 10 tahun Pak. Itu pun kalau menjabat 2 periode. Sedangkan utang bos itu 60 tahun baru beres. Itu pun kalau kebayar. Iya. Enggak. Masa iya Indonesia mau kayak Sri Lanka? Kalau memang mau dibereskan, ya dibereskan juga dugaan makar dan dugaan korupsinya. Kalau terbukti, adili orang-orang yang terlibat di dalamnya. Baru soal lulus nih Pak, belum IKN. Capek banget kan nyapuin kotoran-kotoran kebijakan sebelumnya. Bapak aja capek, apalagi rakyat Pak. Karena sejatinya konsekuensi dari kebijakan-kebijakan goblok pemerintah itu, yang nanggung bukan presiden Pak, yang nanggung bukan pejabat, tapi rakyat. Menurut gue sih nggak usah sok-sokan sih, Pak Prabowo. Ya, sebagai pemimpin ya, Anda ya harus bersikap seperti itu. Apalagi Anda yang ini Mak Nyongong nih, ini ya patut lah gitu ya. Tapi Pak, yang nanggung kan semua beban ini semuanya rakyat Pak. Rakyat Pak, bukan Bapak sebenarnya. Rakyat Pak, yang dibebani itu rakyat, gitu. Aduh, pakai pasang badan pula. Ya, kami tahu Pak Jokowi itu siapa. Siapanya Bapak kami tahu Pak. Tapi aduh, Pak Prabowo. Hidup Jokowi. Lanjut guys. Begal sampai kena luka sayatan saat jualan madu keliling, minta pertolongan ke RS tapi ditolak. Itu dialami Repan, warga Baduy Dalam pada 26 Oktober 2025. Kejadiannya di kawasan Cempaka Putih Jakpus sekitar jam 3 dini hari. Repan yang jalan kaki seorang diri dijamret 4 orang bersajam. Akibatnya lengan kirinya kena sabetan sajam, pipinya juga sedikit luka. Uang 3 juta rupiah milik Repan, HP pinjaman, dan 10 botol madu dagangannya dirampas. Repan ngaku langsung ke RS terdekat buat minta pertolongan, tapi ditolak karena tak punya KTP. Lalu dia jalan kaki selama 5 jam ke daerah Tanjung Duren buat cari kenalannya. Setelah ketemu, Repan langsung dibantu untuk dapat pertolongan segera. Lengannya yang luka harus mendapat 10 jahitan. Jubir Kemenkes Aji Muhawarman merespons kejadian itu. Dia menegaskan kalau memang kondisi korban darurat, RS mesti tangani dulu. Betul. Tapi nyatanya rumah sakit kita itu, apalagi yang nggak ada KTP-nya ya. Yang ada KTP-nya aja susah, apalagi yang nggak ada KTP-nya. Dan biar kalian tahu, ini untuk informasi ya, bahwa warga Baduy itu adalah suku di pedalaman Indonesia itu yang tidak mau fasilitas seperti jalan, listrik atau lampu lah gitu ya. Itu mereka itu tidak mau. Jadi mereka mau hidup yang macam-macam dulu lah, macam dulu. Seperti pembangunan rumah-rumah macam ini tuh tak ada di suku Baduy. Kalau kalian mau nonton video-video suku Baduy itu di YouTube itu banyak, di TikTok itu banyak guys. Itu
Jadi suku Baduy ini tidak mau, ya bukan tidak mau mengakui Indonesia sebagai negaranya, tetapi mereka itu tidak punya KTP, ya tidak gitulah guys ya. Karena di pedalaman gitu mereka tidak mau fasilitas-fasilitas seperti yang kita inginkan sekarang gitu. Bahkan telepon itu kalau di dalam apa ya, di dalam kampungnya itu tidak boleh pakai telepon, tidak boleh, pokoknya ya digital itu nggak ada guys. Kalau yang ada suku Baduy yang megang HP itu di suku Baduy luar, itu tidak masuk kampung adat lah, seperti itu kira-kira guys gitu ya. Seperti itulah kira-kira. Yang pasti apapun itu kami harap apa ya, RS itu atau rumah sakit ya mengutamakan keselamatan atau mengutamakan nyawa lah. Kalau masalah identitas itu kan bisa nantinya, gimana nyawa itu harus terselamatkan dulu, baru nanti bicara tentang masalah uang dan dokumen itu. Kita lanjut guys. Sebenarnya Ya, minta maaf dulu kepada KBRI Kuala Lumpur, terutama cerita Ricky. Untuk Ya, adik kenapa Ricky, ini? jangan sok-sok jadi pahlawan kesiangan Indonesia. Tidak butuh pahlawan Ada apa kesiangan lagi? Indonesia, hanya butuh bukti, bukan rekayasa yang kalian buat. Banyak TKW Indonesia yang lapor ke saya bahwa buat SPLP saja dipersulit kan? Padahal kerajaan Malaysia sudah terapkan bagi TKW yang kosongan boleh urus kepulangan, kenapa kalian persulit kan? Sebenarnya minta maaf dulu kepada KBRI Kuala Lumpur, terutama cerita Ricky. Untuk adik Ricky, jangan sok-sok jadi pahlawan kesiangan Indonesia. dengerin tuh. Tidak butuh pahlawan kesiangan Indonesia, hanya butuh bukti, bukan rekayasa yang kalian buat. Banyak TKW Indonesia yang lapor ke saya bahwa buat SPLP saja dipersulit kan? Padahal kerajaan Malaysia sudah terapkan bagi TKW yang kosongan boleh urus kepulangan, kenapa kalian persulit kan? Sebentar, gue kalau masalah kayak gini ya, karena gue sendiri pernah ngalamin, ya gitu dah, memang ceritanya memang gitu. Jadi memang ya apalagi di luar negara guys, di dalam negara aja ngurus dokumen itu susah banget sebenarnya. Kok bisa ya dulu ngurus seperti paspor atau SPLP itu, ya surat-surat apapun itu di mana, di Kuala Lumpur di KBRI itu nggak selama ini guys gitu. Tapi sekarang itu harus nunggu 1 minggu kalau tak silap guys. Kalau dulu 1 hari itu bisa siap. Yang gue heran itu sekarang kan zaman itu makin canggih ya, serba digital. Tapi kok malah makin mundur gitu. Kok malah lebih canggih dulu. Itu kalau tak silap di zamannya Pak SBY guys. Di zamannya Presiden SBY itu 1 hari. Jadi kalau buatnya pagi, petang itu sudah dapat paspor atau SPLP-nya atau surat-surat apapun itu. Kalau di zaman SBY, gue herannya tuh kok malah semakin sekarang tuh semakin kayak makin mundur gitu ya. Karena makin lama, 1 minggu baru dapat itu paspor. Prosesnya sama macam dulu, cuman ya lebih cepat gitu. Dan sekarang itu banyak orang-orang sana itu banyak yang sok gitulah. Ya gitulah guys. Gue males neranginnya. Mudah-mudahan didengar nih sama Abang Ricky itu. Alhamdulillah ya, semua bisa singlong. Semua masih bisa menerima saya di sini. Alhamdulillah, bersyukur. Saya sangat dengan gurauan-gurauan oleh host, oleh juri, dan tentang video viral kamu. Kalau di Indonesia kan sebenarnya udah biasa ya, gitu. Nggak cuma aku vokalis yang buka baju. Jadi ya, di Indonesia ya aku jalan harus bisa menyesuaikan. Gitu. Kalau di Indonesia sudah biasa, Ruri Republik hormat undang-undang Malaysia. Bagus itu, bagus. Ya harus gitu, menyesuaikan. Jadi kalau kita itu lagi berada di negara orang ya harus ikut undang-undang yang berlaku gitu. Ya apa jadi kebiasaan orang sana itu ya kita harus respect, harus hormat gitu ya, harus gini. Bagus ini. Janji tak buka baju atas pentas. Nah, ini nih.
Kalau di Indonesia kan udah lumrah ya, udah biasa lah. Oh, jadi vokalis itu buka baju gini lah ya, gitulah. Jadi udah biasa. Jadi karena di Malaysia ini tidak terbiasa seperti itu dan ada undang-undang yang mengatur, habis itu ya gitulah. Jadi ya harus menghormati. Ini bagus ini. Ruri ini berarti dia tipe orang yang mengerti dan apa ya? Ya mengadaptasikan gitulah. Gitu. Ya agar tidak ya gitu, agar orang lain itu tidak oh kok gini sih kan gitu. Ya juga jaga diri, menjaga adab gitu kan. Yang namanya kita kerja kan ini kerja kan. Kerja di negara orang ya harus jaga adab, jaga diri ya, menjaga nama baik kita juga gitu. Ikut cara di Malaysia gitu. Oh iya, aku ikut pasti. Menghormati Ini bagus. Malaysia. Ya, harus lah. Harus Bagaimana betul. perasaannya bila masuk pertandingan di Indonesia? Rasanya bagaimana? Pasti nervous lah. Nervousnya gini kan, biasanya aku nggak pernah dinilai sama juri kan. Ini first time. Ini first time. Dan para peserta yang lain juga bagus-bagus. Suaranya juga oke-oke. Keren semuanya. Jadi menurut aku ini tantangan baru untuk menjalani karir. Apa yang buatkan Rudy say yes untuk masuk diadili oleh juri dan sebagainya? Saya pengen tambah lagi peminat. Jadi jangan cuma di Indonesia tapi di Malaysia harus lebih luas lah ya. Ya. Nah ini bagus. Gue setuju dengan pendapat Ruri Republik ini. Gimana ya harus menghormati apa yang ada di negara orang gitu. Ya pokoknya bukan hanya di negara orang lah. Dimana kita yang bukan tempat kita, ya kita harus mengadaptasikan diri kita. Bukan orang suruh adaptasi ke kita, tapi kita harus adaptasi ke orang. Ya sekedar untuk menghormati orang yang di situ gitu. Ya harus gitu, harus menghormati undang-undang negara orang itu harus guys. Gue respect nih sama Ruri Republik. Jadi terima kasih buat semuanya yang udah nonton. Terima kasih teman-teman sahabatku semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa guys, sholawat.